Horas, bersama bertamunan lagi. Kali ini kita membahas tentang proses terjadinya spirit atau tondi orang mati, mulai dari menjadi deba-deba, kemudian berproses mengikuti proses alam sehingga menjadi tondi, kemudian mengikuti leluhurnya menjadi sahala atau menjadi dewata dan menjadi sambala. Nah, kenapa perlu kali kita membahas tentang proses roh orang mati menjadi spirit, sahala dan menjadi sambala atau dewata? Ini yaitu supaya kita mengerti dan tidak benci kepada makhluk-makhluk lain selain kita. Akar mula konflik di dunia ini adalah karena ketidakmengetahuan kita tentang makhluk lain dan proses orang mati menjadi spirit, sahala atau dewata, sambala, dan proses yang harus dilalui oleh spirit itu yaitu untuk menjadi berbagai variasi makhluk hidup atau bahkan perpaduannya. Ketika kita tidak mengenal ini, kita akan menjadi takut atau benci atau malah menyerang mereka. Nah, beginilah prosesnya. Spirit atau tondi alam semesta yaitu Ong, yang kita panggil Opung. Kemudian Ong menjadi naga dan naga menjadi spirit dan spirit menjadi manusia. Ketidaksempurnaan mesti dilalui spirit kita atau sukma kita setelah kita mati, dan proses ini adalah proses alam yang harus kita jalani. Sukma yang tidak sempurna itu menjadi cacat, menjadi gagal, menjadi tak utuh, dan malah menjadi sia-sia bila spirit kita sesudah kita mati itu tidak mencapai pembelajaran yang diharuskan oleh alam. Kita gagal mencapai proses alam itu, lalu spirit kita menjadi sia-sia, menjadi hancur. Kemudian spirit kehidupan kita itu mesti lagi menjalani aneka kematian setelah proses alam yang telah ditentukan alam kita jalani. Kita harus menjalani lagi aneka kematian, aneka variasi makhluk hidup untuk mencapai kesempurnaan spirit kita di alam hierarki Tuhan yang Maha Pengasih. Setelah mengalami kematian, spirit kita itu lalu menjadi yang disebut sahala. Nah, sahala ini di dalam struktur hierarki ketuhanan disebut dewata. Dewata inilah yang kemudian bertahta di 7 kayangan sejagat raya. Kayangan ini kerap disebut sebagai sambala. Jadi ada 7 sambala tempat persamayaman para sahala. Sahala ini yaitu spirit kita yang sudah mengalami beberapa proses kematian, sudah menjalani proses alam, kemudian mengalami berkali-kali kematian, dan sudah mengalami beberapa variasi makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan sahala. Nah, sahala ini di dalam struktur hierarki ketuhanan disebut dewata. Nah, dewata inilah yang bertahta di 7 kayangan sejagat raya. Kayangan inilah yang disebut sambala. Jadi ada 7 sambala tempat persamayaman para sahala. Sudah tahu kan tadi sahala yaitu spirit orang mati yang sudah mengalami proses alam dan sudah mengalami berkali-kali kematian dan sudah menjalani variasi makhluk hidup. Nah, sambala inilah yang menjadi tempat perlintasan 3 alam, yaitu alam langit atau alam galaktika dan alam kehidupan, alam kekinian yang kita injak ini, dan alam kematian. Nah, sambala inilah tempat perlintasan ketiga alam tersebut.
Bagi Sambala ini, ruang dan waktu adalah alam dimensi. Mereka inilah kemudian yang menjadi kaum galaktika, mencoba mencipta kehidupan di aneka planet di belahan galaksi datar yang lainnya. Nah, ada 3 Sambala di bumi, kerajaan, keratuan, sahala yang dipimpin oleh para dewata atau dewa-dewi, para leluhur bumi Mahadatta, bumi Mahadaya. 1 Sambala di Himalaya, 1 Sambala di Toba, dan yang kedua yaitu Sambala di Toba, yang ketiga yaitu Sambala di Bromo atau Ijen. Ketiga grid inilah tempat perkumpulan para sahala, tondi makhluk yang sudah meninggal atau punah, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, kaum elf, dan jin siluman. Mereka, kaum sahala ini punya peradaban dan kebudayaan tersendiri. Ada sistem dan mekanisme di alam mereka. Ada peraturan dan peradaban mereka selalu terhubung dengan peradaban kita, manusia biasa ini. Tak ada cerita kita tak terhubung dengan leluhur kita. Yang jadi persoalan adalah apabila para sahala menghegemoni atau ingin mendominasi yang bukan keturunannya. Nah, bagaimana keterhubungan alam sahala atau Sambala ini dengan alam kenyamanan manusia? Bisa dengan banyak cara dan teknik. Ada dengan cara sebagai penggerak, ada juga ada dengan cara lahir kembali, ada juga dengan cara sandar. Sebagai penggerak yaitu biasanya berlaku untuk para pemimpin dan kaum elit dunia. Para dewata memilih manusia tertentu untuk suatu maksud dan tujuan alam spirit yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lahir kembali yaitu sahala yang mengulang kehidupan sebagai manusia. Nah, itu namanya inkarnasi juga ya, sejenis inkarnasi seperti itu. Nah, biasanya inkarnasi ini sahala itu nampak di tubuh kita ya. Nah, kalau sandar yaitu kita sebagai media perantara, sebagai spirit channeler. Ini biasanya sahala itu bisa ada di luar tubuh kita. Mungkin ada sisi kiri kanan kita, mungkin di belakang, atau mungkin saja di depan kita untuk menuntun kita kepada rencana yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita laksanakan. Nah, di dunia ini kita mengenal ada 7 dewata. 7 dewata yang bisa menjadi sahala. Karena tidak semua dewata itu bisa menjadi mempunyai tubuh kasar seperti kita ya. Tidak semua. Nah, itu nanti lain lagi kita bahas. Karena setiap makhluk memiliki asal muasal cahaya spirit mula jadinya dan spirit mula wujudnya. Semua makhluk ada asal muasalnya. Dan semua asal muasal dari spirit yang mula-mula dan wujud yang mula-mula ini disebut mula janina molon. Inilah dia dari sisi maskulin dan pungdiak parujar dari sisi feminim. Nah, tiap-tiap kebudayaan memiliki pola keyakinan yang kurang lebih sama, tidak jauh berbeda. Kita makhluk bumi ini saja yang terkotak-kotak dan dipisahkan oleh cerita. Ya, welcome to Sambala. Nah, bagaimana mekanisme penciptaan spirit itu? Itu kita sebut dengan deba-deba. Ya, ini spirit yang belum utuh. Ketika spirit orang mati itu menjalani aneka kehidupan, melintasi pengalaman menjadi aneka makhluk, lalu sampailah ia kepada momen keutuhannya. Ia lantas bergabung dengan para dewata. Dewata satu zaman terhubung dengan dewata di zaman sebelumnya di
lintas sebelumnya. Nah, kira-kira ada 89 kali siklus penciptaan alam semesta. Tapi hanya 20 saja yang diberitahu kepada manusia. Jadi jika dikonversikan dengan waktu, timeline sekarang ini 20 zaman itu menghabiskan sekitar 1,9 juta tahun. Nah, umur planet bumi ini yang kita tempati ini ada sekitar 53 miliar tahun. Nah, ada lagi sejarah manusia utuh dengan aneka jari, mulai dari yang berjari 1 sampai yang berjari 7. Siwa itu berasal dari keturunan yang ras berjari 7. Ada juga sejarah manusia belum utuh. Ini yang kita sebut dengan kaum elf. Mereka juga ini ada yang berjari 1 sampai 7. Ada juga sejarah jin dan siluman, perpaduan dan perkawinan antar tanaman dan hewan. Makhluk-makhluk penghidup bumi ini pernah ada dan nyata secara kasar sebagai penghuni bumi. Lalu zaman berlalu. Bumi mengubah atmosfernya dan mengubah jenis makhluk penghuninya. Spirit mereka pun menjadi salah. Para daya penjaga alam yang bisa saja mengulang kehidupan kembali di alam nyata kita ini. Siwa adalah pencapaian manusia yang memahami data dan daya bumi. Dia memiliki umur yang panjang sekali. Tubuhnya dengan kromosomnya bisa beregenerasi, dampak dari memakan sejenis hewan yang dilarang para dewata. Di kaum Horas, dewata ini adalah pimpinan spirit yang telah selesai bertugas di dunia kasar ini. Dewata itu suatu kolektivitas yang sambung menyambung, semacam suatu benang penghubung dari keturunan sampai ke leluhurnya. Ada jalur-jalur ke sana. Semua makhluk memiliki mula spiritnya dan mula wujudnya. Ada banyak variasi makhluk dengan alamnya masing-masing. Ketujuh variasi makhluk tersebut adalah Dewata Ja, yang kedua Dewata Ra, yang ketiga Dewata Raja Mara, yang keempat Dewata Batara Guru, yang kelima Dewata Tantan, yang keenam Dewata Sri, yang ketujuh Dewata Bulan. Dan ada 10 varian feminim mula wujud spirit inti yang tinggal di bulan. Yang pertama yaitu ibu bumi yang tak terbahasakan. Asli vibrasi cinta. Yang kedua yaitu kaum El, kaum elemental yang berapi. Yang ketiga itu kaum bulan. Yang kaum bulan ini adalah yang melahirkan kaum elf, yaitu makhluk yang bertanduk dan bercula. Yang keempat yaitu leluhur Narakaima, leluhurnya kaum macan, the great spirit wolf. Yang kelima yaitu si Paganing tua, leluhurnya kaum naga, naga toba. Yang keenam yaitu Panena Bolon, leluhur makhluk yang di lautan. Yang ketujuh yaitu Raja Utina, yaitu kaum para penyihir magis the Saman Mine. Yang kedelapan yaitu Raja Bunang-Bunang, yaitu leluhur tanaman kayu, pohon. Yang kesembilan yaitu Patundal Nabegu, yaitu ratu di alam kematian, leluhur jin dan siluman. Yang ke-10 yaitu Raja Padoha, yaitu kaum leluhur yang bergading. Siwa adalah keturunan dari Dewata Bulan, generasi keempat dari Dewa Bulan, cucunya Dewa Bulan. Spiritnya berasal dari keluarga Dewata Bulan, menjelma menjadi manusia. Nah, proses menjelma ini bukan sekonyong-konyong, tetapi merupakan proses alamiah pencapaian alam manusia yang termanifestasi dalam suatu pribadi manusia. Tiap kerajaan Sahala
atau Sambala punya arsitektur sendiri, peradaban tersendiri, kebiasaan tersendiri, dan pernah ada terjadi konflik adu kesaktian. Kerajaan Sambala itu ya kerajaan Sahala. Ada beberapa titik, kita sudah tahu, satu di Melaya, satu di Toba, satu di Bromo Ijen. Hanya ada 3 grid kerajaan Sambala atau Sahala. Kerajaan spirit Sahala yang dipimpin oleh kaum Dewata. Pimpinan Dewata kerajaan Sahala di Melaya tentu beda dengan yang ada di Toba dan berbeda juga dengan yang ada di Bromo. Sailendra itu leluhurnya erat berkaitan dengan kerajaan Sahala yang di Malaya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Sambala, Galaktiga, dan kaum para Dewata. Terima kasih.